Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel terakhir, yang merupakan rekapitulasi dari seluruh vitamin B. Dimulai dari vitamin B1. Vitamin B1 yang juga dikenal sebagai thiamin atau thiamine, adalah vitamin mikronutrien esensial, yang tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin ini ditemukan dalam makanan dan disintesis secara komersial untuk menjadi suplemen makanan atau obat-obatan. Dengan rumus kimia C12, H17, N4OS. Dalam bentuk aktif dikenal dengan thiamine pyrophosphate atau TPP, yang diperlukan untuk beberapa reaksi metabolik, termasuk pemecahan glukosa dan asam amino. Vitamin B1, umumnya dapat ditoleransi dan diterima dengan baik dan ada dalam daftar obat esensial Organisasi Kesehatan Dunia. Vitamin ini tersedia sebagai obat generik, dan di beberapa negara sebagai suplemen makanan tanpa resep. Defisiensi vitamin ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, salah satunya adalah penyakit beri-beri. Fungsi dari vitamin B1, terutama terlibat dalam pengolahan karbohidrat dalam sel. Tepatnya pada matrik mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian dari sel yang melaksanakan proses respirasi. Secara umum, proses respirasi tersebut adalah mekanisme pengolahan makanan terutama karbohidrat dalam menghasilkan energi. Semua proses pengolahan dimulai setelah mengkonsumsi makanan terutama karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh melalui mulut bercampur dengan air menjadi glukosa. Kemudian glukosa diubah menjadi asam pyruvate. Asam pyruvate harus dirubah dulu menjadi asetil koenzim A, sebelum masuk ke tahapan proses metabolisme yang lebih kompleks lagi, yaitu siklus Krebs. Hasil paling penting dari siklus Krebs adalah adenosine trifosfate disingkat ATP, yang kita kenal sebagai energi atau tenaga. ATP mempunyai ikatan yang sangat tidak stabil, mudah diputuskan namun mudah disambungkan kembali. ATP dapat langsung melepaskan energi dalam jumlah besar saat dibutuhkan dengan sangat cepat. Dengan demikian, kita dapat menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada jeda antara pikiran untuk bergerak dan pergerakan itu sendiri. Adalah Hans Adolf Krebs yang telah mengungkap siklus asam sitrat yang populer dengan nama siklus Krebs pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup pada tahun 1932. Sir Hans Adolf Krebs yang lahir pada 25 Agustus tahun 1900 dan meninggal 22 November tahun 1981 adalah dokter dan biokimiawan berkewarganegaraan Jerman dan Inggris. Dia adalah penerima penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran untuk karyanya dalam menjelaskan proses metabolisme. Dari 8 tahap siklus Krebs, vitamin B1 pertama kali terlibat pada tahap awal sebelum siklus tersebut dimulai, yaitu pada proses pembentukan asetil koenzim A dari asam pyruvate dan dibantu oleh enzim pyruvate dehydrogenase bersama vitamin B3 serta vitamin B5. Asam pyruvate sendiri, terbentuk dari pertemuan antara glukosa dengan adenosine diphosphate atau ADP bersama vitamin B3 yang diperoleh dari bercampurnya karbohidrat dan air. Vitamin B1 kemudian terlibat pada tahap keempat dari siklus Krebs, dari 8 tahap yang akan menghasilkan energi. Pada tahap tersebut terjadi pembentukan suksinel koenzim A, dari alpha-ketoglutarate, dibantu oleh enzim alpha-ketoglutarate dehydrogenase, juga vitamin B5, sehingga karbon dioksida terlepas. Di samping itu pada tahap ini ada peran vitamin B3, untuk pengambilan proton. Vitamin B1 juga terlibat dalam tahapan lain proses pembentukan suksinil koenzim A, dari alpha-ketobutyrate yang bertemu dengan asam amino, membentuk propionil koenzim A yang bergabung dengan asam lemak. Selanjutnya keduanya berubah menjadi methylmalonyl koenzim A didukung oleh biotin, lalu dibantu oleh enzim methylmalonyl koenzim A mutase, membentuk suksinil koenzim A. Sebagai catatan, asam amino tersebut berasal dari protein, sedangkan asam lemak berasal dari lemak, yang keduanya kita konsumsi. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan sumber makanan yang mengandung vitamin B1? Untuk informasi,
Setiap harinya tubuh orang dewasa yang berusia 19 tahun atau lebih, membutuhkan asupan vitamin B1 sebanyak 1,2 mg untuk pria dan 1,1 mg untuk wanita. Berikut adalah daftar makanan sumber vitamin B1 yang bisa kita konsumsi. Kacang hijau, di dalam 100 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,47 mg. Sereal, di dalam satu porsi sarapan mengandung vitamin B1 sekitar 1,5 mg. Biji bunga matahari, di dalam 100 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,106 mg. Salmon, di dalam 100 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,275 mg. Tahu, di dalam 100 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,2 mg. Roti gandum, di dalam satu potong mengandung vitamin B sekitar 0,1 mg. Pasta gandum yang utuh dan kering, di dalam 56,6 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,6 mg. Kerang, di dalam satu porsi 100 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,303 mg. Terakhir, nasi merah, di dalam 100 mg mengandung vitamin B1 sekitar 0,177 mg. Yogurt, di dalam satu cangkir sebanyak 245 gram mengandung vitamin B1 sekitar 0,1 mg. Bisa kita lihat, betapa pentingnya vitamin B1 untuk penyediaan energi. Vitamin B selanjutnya, adalah vitamin B2. Vitamin B2, yang juga dikenal sebagai riboflavin, adalah vitamin yang larut dalam air dan merupakan salah satu dari 8 jenis vitamin B. Defisiensi vitamin B2, dapat dikenali dengan beberapa gejala seperti anemia, mata merah, kulit kering, bibir pecah-pecah, infeksi mulut, dan sensitif terhadap cahaya. Riboflavin adalah bentuk senyawa pemulaan dalam sintesis koenzim flavin mononukleotide atau FMN dan flavin adenin dinukleotide atau FAD. FAD diperlukan pada tahap ke-6 dari siklus Krebs untuk mengambil 2 proton. Dan pada tahap ini succinate akan dirubah menjadi fumarate dibantu oleh enzim succinate dehydrogenase. FAD adalah bentuk aktif dari riboflavin dan merupakan flavin yang paling melimpah di dalam tubuh manusia. Vitamin B2 dalam bentuk aktif ini, terlibat dalam pengolahan karbohidrat dalam sel manusia, tepatnya pada matrik mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian dari sel yang melaksanakan proses respirasi. Secara umum, proses respirasi adalah mekanisme pengolahan makanan terutama karbohidrat dalam menghasilkan energi. Semua proses pengolahan dimulai setelah mengkonsumsi makanan terutama karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh melalui mulut bercampur dengan air menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa akan diubah menjadi bentuk lain yaitu asam pyruvate. Asam pyruvate harus dirubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A, sebelum masuk ke tahapan yang lebih kompleks lagi yang melibatkan enzim pada setiap tahapannya. Dimulai dari bertemunya oksaloasetik dengan asetil koenzim A menjadi citrate, yang kemudian diubah menjadi isocitrate dan selanjutnya menjadi alpha-ketoglutarate, succinyl, succinate, fumarate, malate dan kembali menjadi oksaloasetik. Siklus yang dikenal sebagai siklus Krebs. Hasil dari siklus Krebs adalah adenosine triphosphate, atau ATP yang kita kenal sebagai energi atau tenaga. ATP diperoleh pada tahap perubahan dari succinyl koenzim A menjadi succinate, di mana guanosine diphosphate, atau GDP yang mengambil gugus fosfat membentuk guanosine triphosphate yang kemudian bertemu dengan ADP atau adenosine diphosphate. Tentang ATP ini akan saya bahas pada artikel yang akan datang. ATP mempunyai ikatan yang sangat tidak stabil, mudah diputuskan namun mudah disambungkan kembali. ATP dapat langsung melepaskan energi dalam jumlah besar, saat dibutuhkan dengan sangat cepat. Hal ini memungkinkan kita untuk menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada jeda di antara pikiran untuk bergerak, dan pergerakan itu sendiri. Lalu dari mana kita memperoleh makanan yang mengandung vitamin B2? Untuk informasi, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 28, Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut.
Bayi, sampai anak berusia 9 tahun membutuhkan vitamin B2 sekitar 0,4 mg sampai 0,9 mg. Untuk pria berusia 10 tahun ke atas membutuhkan vitamin B2 sekitar 1,3 mg. Sedangkan wanita berusia 10 tahun ke atas membutuhkan vitamin B2 sekitar 1 mg sampai 1,1 mg. Berikut sumber makanan yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan asupan vitamin B2. Daging sapi, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,9 mg vitamin B2. Atau dapat memenuhi 66% dari kebutuhan harian. Tahu, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,4 gram vitamin B2. Atau dapat memenuhi 34% dari kebutuhan harian. Susu kedelai, di dalam 1 gelas 473 ml bisa mengandung sekitar 0,869 mg vitamin B2. Atau dapat memenuhi 79% dari kebutuhan harian. Tempe, di dalam 1 cup bisa mengandung sekitar 0,5 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 46% dari kebutuhan harian. Susu rendah lemak, di dalam porsi 1 gelas 473 ml bisa mengandung sekitar 0,2 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 14% dari kebutuhan harian. Ikan salmon, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,5 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 37% dari kebutuhan harian. Ikan tuna, di dalam 6 ons bisa mengandung sekitar 0,4 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 40% dari kebutuhan harian. Kerang, di dalam 3 ons bisa mengandung sekitar 0,3 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 29% dari kebutuhan harian. Jamur, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,5 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 36% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,2 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 18% dari kebutuhan harian. Kacang almond, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 1,1 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 88% dari kebutuhan harian. Kuaci, di dalam 1 ons bisa mengandung sekitar 0,08 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 8% dari kebutuhan harian. Alpukat, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,1 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 10% dari kebutuhan harian. Telur, di dalam 1 butir bisa mengandung sekitar 0,3 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 20% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 3 ons bisa mengandung sekitar 2,9 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 200% dari kebutuhan B2 harian. Sereal, di dalam 1 porsi bisa mengandung sekitar 1,3 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 100% dari kebutuhan harian. Vitamin B selanjutnya adalah vitamin B3. Vitamin B3 mungkin tak seterkenal vitamin C atau vitamin E. Tapi, vitamin ini tetap saja termasuk nutrisi penting yang diperlukan tubuh. Vitamin B3 termasuk vitamin yang larut dalam air, jadi tubuh kita tidak menyimpannya, maka tubuh kita dapat mengeluarkan jika ada kelebihan. Bentuk aktif dari vitamin B3 adalah nikotin amide adenein dinukleotide atau disingkat NAD, yang merupakan salah satu koenzim yang terlibat dalam metabolisme sel. Cara kerja vitamin B3, seperti semua vitamin B. Vitamin ini membantu mengubah makanan menjadi energi bersama dengan enzim. Dari 8 tahap siklus Krebs, vitamin B3 pertama kali terlibat pada tahap awal sebelum siklus tersebut terjadi, yaitu pada proses pembentukan asetil koenzim A. Dari asam pyruvate dibantu oleh enzim pyruvate dehydrogenase bersama vitamin B1 serta vitamin B5, pada kehadiran magnesium. Vitamin B3 kemudian terlibat pada tahap keempat dari siklus Krebs dari 8 tahap yang akan menghasilkan energi. Pada tahap tersebut terjadi pembentukan succinyl koenzim A, yang berasal dari alpha-ketoglutarate, dibantu oleh enzim alpha-ketoglutarate dehydrogenase, di mana vitamin B5 berperan dalam memaksa karbon dioksida terlepas,
sedangkan vitamin B3 melaksanakan pengambilan proton dibantu oleh vitamin B1. Sebagai catatan, pada dewasa ini, siklus Krebs ternyata telah dipelajari di kelas 12. Kemudian vitamin B3, terlibat dalam tahap ke-8 dari siklus Krebs, yaitu pada tahap pembentukan oksaloacetate yang diperoleh dari malate, dan dibantu oleh enzim malate dehydrogenase. Di mana vitamin B3 dalam bentuk aktif NAD, berperan dalam pengambilan proton. Vitamin B3 juga terlibat pada tahapan lain dalam proses pembentukan suksinel koenzim A, yang terbentuk dari alpha-ketobutyrate yang bertemu dengan asam amino. Sebagai catatan, asam amino ini diperoleh dari protein yang dikonsumsi. Peran vitamin B3 dalam bentuk aktif adalah untuk menangkap proton. Keduanya kemudian bertemu dengan asam lemak. Sebagai informasi, asam lemak ini juga berasal dari lemak yang dikonsumsi. Dibantu dengan koenzim A atau dikenal sebagai vitamin B5 aktif, serta kehadiran TPP atau vitamin B1 aktif, membentuk propionyl koenzim A. Propionyl koenzim A dibantu oleh biotin atau bentuk aktif dari vitamin B7, membentuk methylmalonyl koenzim A. Lalu dibantu oleh enzim methylmalonyl koenzim A mutase, akhirnya membentuk succinyl koenzim A. Sedemikian jelas bagaimana pentingnya vitamin B pada proses pembakaran di dalam tubuh. Jika boleh kita padankan secara umum, maka pembakaran bahan bakar organik atau fosil yang bertemu oksigen dari udara, dengan hadirnya sumber penyalaan akan menghasilkan karbon dioksida, air dan energi. Begitu pula apa yang dilakukan oleh enzim beserta vitamin B pada proses pembakaran karbohidrat, menghasilkan sesuatu yang hampir mirip. Lalu, dari mana kita bisa memperoleh makanan yang mengandung vitamin B3? Namun sebelumnya sebagai informasi, jumlah kebutuhan vitamin B3 harian ini akan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Bayi sampai anak berusia 9 tahun sebanyak 2-10 mg. Laki-laki berusia 10-12 tahun sebanyak 12 mg. Berusia di atas 12 tahun sebanyak 16 mg. Perempuan berusia 10-12 tahun sebanyak 12 mg. Berusia di atas 12 tahun sebanyak 14 mg. Berikut ini beberapa makanan yang mengandung vitamin B3. Jeroan hati, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B3, sekitar 14,7 mg. Atau dapat memenuhi 91% dari kebutuhan harian. Hati ayam, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B3, sekitar 11,6 mg. Atau dapat memenuhi 73% dari kebutuhan harian. Dada ayam, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B3, sekitar 11,4 mg. Atau dapat memenuhi 71% dari kebutuhan harian. Ikan tuna, di dalam 1 kaleng tuna berukuran 5,8 ons bisa mengandung vitamin B3 sekitar 21,9 mg. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Salmon, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B3 sekitar 8,4 mg. Atau dapat memenuhi 53% dari kebutuhan harian. Ikan teri, di dalam 10 ekor ikan bisa mengandung 16 mg vitamin B3. Atau dapat memenuhi 100% dari kebutuhan harian. Daging sapi, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B3, sekitar 6,2 mg. Atau dapat memenuhi 38% dari kebutuhan harian. Selai kacang, di dalam 2 sendok makan bisa mengandung vitamin B3, sekitar 4,3 mg. Atau dapat memenuhi 25% dari kebutuhan harian. Alpukat, di dalam buah berukuran sedang bisa mengandung vitamin B3, sekitar 3,5 mg. Atau memenuhi 21% dari kebutuhan harian. Kacang hijau, di dalam 145 gram bisa mengandung vitamin B3, sekitar 3 mg.
atau dapat memenuhi 20% dari kebutuhan harian. Kentang, di dalam satu kentang panggang besar bisa mengandung vitamin B3, sekitar 4,2 mg. Atau dapat memenuhi 25% dari kebutuhan harian. Vitamin B selanjutnya, adalah vitamin B5. Untuk diketahui, vitamin B4, tidak lagi diklasifikasikan sebagai vitamin karena ternyata merupakan campuran dari beberapa elemen. Elemen-elemen tersebut adalah arginin, glycine, riboflavin, dan pyridoxine. Arginin adalah zat di dalam tubuh yang diklasifikasikan sebagai asam amino semi-esensial, tergantung pada perkembangan dan status kesehatan. Glycine adalah asam amino endogen yang paling sederhana. Tubuh kita dapat mensintesis glisin yang mempunyai fungsi penting di dalam tubuh. Sedangkan riboflavin kita kenal sebagai vitamin B2. Dan pyridoxine tidak lain adalah vitamin B6. Vitamin B5 yang juga dikenal sebagai pantothenic acid merupakan vitamin yang larut dalam air. Jika terjadi defisiensi vitamin B5, maka hal tersebut dapat memicu beberapa gangguan seperti sakit kepala, rambut rontok, nyeri otot di area kaki atau lengan, emosi tidak menentu, depresi. Seperti vitamin B lainnya, vitamin ini juga membantu mengubah terutama karbohidrat, protein dan lemak, yang kita makan untuk menjadi energi. Vitamin B5, terlibat sebelum tahapan proses metabolisme pada siklus yang lebih kompleks, yang disebut siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi pelepasan karbon dioksida pada proses pembentukan asetil koenzim A, yang berasal dari asam pyruvate, dibantu oleh enzim pyruvate dehydrogenase bersama vitamin B1, serta vitamin B3 untuk mengambil proton, dengan disertai kehadiran magnesium. Vitamin B5, dalam bentuk aktif sebagai koenzim A, terlepas pada tahap pertama dari siklus Krebs, yang menghasilkan citric acid dari pertemuan oksaloasetate dengan asetil koenzim A, yang dibantu oleh citrate synthase enzim, sehingga membentuk ikatan karbon yang lebih panjang. Reaksi yang terjadi pada tahap ini dikenal sebagai reaksi kondensasi. Selanjutnya, vitamin B5 dalam bentuk aktif sebagai koenzim A, juga terlibat pada tahap keempat dari siklus Krebs. Salah satu tahap yang juga merupakan bagian dari 8 tahapan siklus Krebs dalam proses untuk menghasilkan energi. Pada tahap tersebut terjadi pembentukan succinyl koenzim A yang berasal dari alpha-ketoglutarate. Dibantu oleh alpha-ketoglutarate dehydrogenase enzim. Di mana peran vitamin B5 adalah membuat karbon dioksida terlepas. Sedangkan vitamin B3 dalam bentuk aktif sebagai nikotin amide atau NAD, melaksanakan tugas sebagai pengambil proton dibantu oleh TPP, yang merupakan bentuk aktif dari vitamin B1. Koenzim A, atau bentuk aktif dari vitamin B5, juga terlepas pada tahap yang paling penting dalam siklus Krebs. Disebabkan pada tahap inilah energi dihasilkan. Tahap tersebut adalah tahap kelima dari siklus Krebs, di mana inorganic phosphate ikut terlibat. Pada tahap ini guanesin diphosphate atau GDP berperan mengambil gugus fosfat untuk membentuk guanesin triphosphate atau GTP. Yang kemudian bertemu dengan ADP, atau adeinesin diphosphate. Pertemuan inilah yang akhirnya menghasilkan ATP atau adeinesin triphosphate atau kita kenal sebagai energi atau kalor atau juga dikenal sebagai tenaga. Energi ini digunakan dalam semua aktivitas biologis yang terjadi pada tubuh manusia. Berapa sebenarnya kebutuhan harian kita terhadap vitamin B5? Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Bayi sampai anak berusia 9 tahun, kebutuhan hariannya adalah sebanyak 1,7 mg sampai 4 mg. Pria dan wanita berusia 10 tahun ke atas, kebutuhan hariannya adalah sebanyak 5 mg. Lalu, dari mana kita bisa memperoleh vitamin B5? Dari makanan yang dapat kita konsumsi. Vitamin B5 dikenal sebagai pantothenic acid. Kata pantothenic berasal dari bahasa Yunani pantou, yang dibaca padau, dan mempunyai arti harfiah di mana-mana.
Jadi, ada banyak makanan yang mengandung vitamin ini. Berikut beberapa pilihan makanan yang mengandung vitamin B5. Jamur shiitake, di dalam 1 cup, 250 gram bisa mengandung vitamin B5 sekitar 5,2 mg. Atau dapat memenuhi 104% dari kebutuhan harian. Ikan salmon, di dalam 6 ons filet bisa mengandung vitamin B5 sekitar 3,3 mg. Atau dapat memenuhi 65% dari kebutuhan harian. Ikan tuna, di dalam 6 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,3 mg. Atau dapat memenuhi 47% dari kebutuhan harian. Ikan trout, di dalam 5 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,5 mg. Atau dapat memenuhi 30% dari kebutuhan harian. Buah alpukat, di dalam 1 buah bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,8 mg. Atau dapat memenuhi 56% dari kebutuhan harian. Dada ayam, di dalam 6 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,7 mg. Atau dapat memenuhi 54% dari kebutuhan harian. Daging ayam tanpa lemak, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,6 mg. Atau dapat memenuhi 32% dari kebutuhan harian. Paha ayam, di dalam 1 potong paha atas bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,7 mg. Atau dapat memenuhi 34% dari kebutuhan harian. Paha bawah ayam, di dalam 1 potong bisa mengandung sekitar 1,1 mg. Atau dapat memenuhi 23% dari kebutuhan harian. Terakhir, daging sapi, di dalam 6 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,3 mg. Atau dapat memenuhi 45% dari kebutuhan harian. Susu, di dalam 470 ml bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,8 mg. Atau dapat memenuhi 36% dari kebutuhan harian. Ubi jalar, di dalam 250 gram bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,3 mg. Atau dapat memenuhi 26% dari kebutuhan harian. Vitamin B selanjutnya adalah vitamin B6. Vitamin B6, dikenal sebagai pyridoxine, adalah nutrisi yang diperlukan tubuh. Namun tubuh tidak dapat memproduksi vitamin ini sendiri. Sebagai nutrisi esensial, yang juga adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air. Yang tidak akan disimpan oleh tubuh. Sehingga akan dibuang jika berlebih. Bentuk aktif yang dominan dari vitamin B6, atau pyridoxine adalah pyridoxal phosphate yang dikenal sebagai PLP. PLP mampu mengikat substrat secara kovalen, dan kemudian bertindak sebagai katalis elektrofilik, hingga menstabilkan berbagai jenis perantara reaksi karbonionik. Seperti vitamin B lainnya, dalam bentuk aktif, vitamin ini terlibat dalam tahapan siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria pada sel manusia. Vitamin B6 bahkan terlibat dalam pembentukan asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter yang berperan dalam penyampaian sinyal antar sel saraf. Vitamin B6 dalam bentuk aktif pyridoxal phosphate atau PLP berperan dalam daur ulang alpha-ketoglutarate menjadi asam pyruvate setelah terbentuk pada tahap ketiga dari siklus Krebs, di mana alpha-ketoglutarate bertemu dengan alenin. Alenin sendiri diperoleh dari degradasi protein. Otot menjadi tempat utama degradasi protein dan pelepasan asam amino ke dalam darah dalam bentuk alenin dan glutamine. Hal ini biasanya terjadi setelah semalaman, tubuh tidak mengkonsumsi makanan. Tubuh secara keseluruhan berada dalam keseimbangan nitrogen negatif. Pertemuan alpha-ketoglutarate dengan alenin menghasilkan asam pyruvate dan glutamate. Glutamate hasil pertemuan itu kemudian membentuk gamma-aminobutyric acid, atau dikenal sebagai GABA, yang juga dibantu oleh pyridoxal phosphate sebagai bentuk aktif dari vitamin B6. Untuk diketahui, gamma-aminobutyric acid atau GABA adalah neurotransmitter, pembawa pesan kimia pada otak manusia. GABA dikenal sebagai penghasil efek menenangkan, serta diperkirakan memainkan peran utama dalam mengendalikan hiperaktivitas sel saraf yang terkait dengan kecemasan, stres, dan ketakutan. Ilmuwan juga menyebut GABA sebagai neurotransmitter asam amino non-protein.
Bagaimana jika kita kekurangan vitamin B6? Meski jarang terjadi, kekurangan vitamin ini dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Seperti bagi orang dewasa, depresi, kelelahan, insomnia, anemia, dan obstipasi. Sedangkan bagi anak-anak, berdampak negatif pada sistem saraf pusat. Lalu, berapa kebutuhan vitamin B6 harian bagi kita? Berikut ini adalah jumlah kebutuhan harian yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Bayi atau anak-anak. Usia 0-5 bulan, 0,1 mg. Usia 6-11 bulan, 0,3 mg. Usia 1-3 tahun, 0,5 mg. Usia 4-6 tahun, 0,6 mg. Usia 7-9 tahun, 1 mg. Pria. Usia 10-49 tahun, 1,3 mg. Dan usia 50 tahun ke atas, 1,7 mg. Wanita. Usia 10-18 tahun, 1,2 mg. Usia 19-49 tahun, 1,3 mg. Dan usia 50 tahun ke atas, 1,5 mg. Berikut ini informasi mengenai makanan yang mengandung vitamin B6. Susu, di dalam satu cangkir bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,26 mg. Atau dapat memenuhi 0,5% dari kebutuhan harian. Ikan salmon, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,9 mg. Atau dapat memenuhi 56% dari kebutuhan harian. Telur, di dalam 2 butir bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,13 mg. Atau dapat menyediakan 10% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 3 ons bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,9 mg. Atau dapat memenuhi 45% dari kebutuhan harian. Daging sapi, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,5 mg. Atau dapat memenuhi 28% dari kebutuhan harian. Dada ayam, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,9 mg. Atau dapat memenuhi 54% dari kebutuhan harian. Ubi jalar, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,2 mg. Atau dapat memenuhi 14% dari kebutuhan harian. Tahu, di dalam setengah cangkir bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,1 mg. Atau dapat memenuhi 5% dari kebutuhan harian. Pisang, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,4 mg. Atau dapat memenuhi 22% dari kebutuhan harian. Terakhir, alpukat, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,3 mg. Atau dapat memenuhi 15% dari kebutuhan harian. Vitamin B selanjutnya, adalah vitamin B7. Vitamin B7 atau dikenal sebagai biotin, dipinjam dari bahasa Jerman, berasal dari kata Yunani kuno yang dibaca biotos, yang mempunyai arti hidup. Sedang akhiran in, digunakan dalam kimia umumnya dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang membentuk. Biotin diklasifikasikan sebagai senyawa heterosiklik, dengan gugus uraido dan tetrahydrothiophene yang mengandung cincin belerang. Rantai samping asam C5-karboksilat ditambahkan ke salah satu cincin. Cincin uriado, yang mengandung gugus NCON, berfungsi sebagai pembawa karbon dioksida dalam reaksi karboksilasi. Biotin adalah koenzim yang terlibat dalam katabolisme asam amino dan asam lemak, sintesis asam lemak, serta gluconeogenesis. Biotin mempunyai struktur kimia yang stabil pada suhu kamar, dan tidak akan hancur meskipun dimasak. Baik secara langsung ataupun tidak, seperti vitamin B lainnya. Vitamin B7 terlibat dalam metabolisme siklus Krebs yang terjadi pada matriks mitokondria di dalam sel. Vitamin B7, dalam bentuk aktif biotin,
terlibat pada tahapan lain yang kemudian berperan serta di dalam siklus Krebs pada pembentukan succinyl coenzyme A. Namun pembentukan ini berasal dari alpha-ketobutyrate, di mana asam amino yang berasal dari protein yang kita makan, dibantu oleh TPP sebagai bentuk aktif vitamin B1, kemudian membentuk alpha-ketobutyrate. Selain pembentukan tersebut, asam lemak yang berasal dari lemak yang kita makan, dibantu oleh vitamin B5, tentu saja dalam bentuk aktif yaitu coenzyme A, yang kemudian bertemu dengan alpha-ketobutyrate disertai pengambilan proton oleh vitamin B3 dalam bentuk aktif NAD, membentuk propionel coenzyme A. Propionel coenzyme A inilah yang kemudian dibantu oleh vitamin B7, dalam bentuk aktif biotin, membentuk methylmalonyl coenzyme A. Akhirnya methylmalonyl coenzyme A mutase adalah enzim yang membantu methylmalonyl coenzyme A menjadi succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A ini akan lanjut ke tahap kelima dari siklus Krebs, yang merupakan tahap penting dalam pembentukan ATP, atau energi yang dipakai untuk semua aktivitas biologis di dalam tubuh, yang kita kenal sebagai tenaga. Jadi dapat kita lihat, bahwa protein, lemak, serta karbohidrat, pada dasarnya diolah dan dimasukkan ke dalam tahap keempat dari siklus Krebs, yang akhirnya menghasilkan ATP. Sebagai informasi, kekurangan vitamin B7 dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti kulit kering, iritasi kulit, rambut rapuh atau rontok, kelesuan, hingga masalah pencernaan. Dengan demikian, berapa kebutuhan kita akan vitamin B7? Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, usia 0-5 bulan, 5 mikrogram. Usia 6-11 bulan, 6 mikrogram. Usia 1-3 tahun, 8 mikrogram. Usia 4-9 tahun, 12 mikrogram. Laki-laki. Usia 10-12 tahun, 20 mikrogram. Usia 13-15 tahun, 25 mikrogram. Usia 16-80 tahun ke atas, 30 mikrogram. Perempuan. Usia 10-12 tahun, 20 mikrogram. Usia 13-15 tahun, 25 mikrogram. Usia 16-80 tahun ke atas, 30 mikrogram. Selanjutnya, informasi beberapa makanan yang mengandung vitamin B7, yaitu kuning telur, di dalam sebutir bisa mengandung vitamin B7 sekitar 10 mikrogram. Atau dapat memenuhi 33,3% dari kebutuhan harian. Kedelai, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 19,3 mikrogram. Atau dapat memenuhi 64,3% dari kebutuhan harian. Kacang tanah, di dalam 28 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 16,7% dari kebutuhan harian. Biji bunga matahari, di dalam 20 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 2,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi 8,7% dari kebutuhan harian. Almond panggang di dalam 30 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 1,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 5% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 75 gram dapat mengandung vitamin B7 sekitar 31 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Ubi jalar, di dalam 125 gram dapat mengandung vitamin B7 sekitar 2,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 8% dari kebutuhan harian. Jamur kancing, di dalam 120 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 2,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi 8,7% dari kebutuhan harian. Pisang, di dalam 105 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,2 mikrogram. Atau dapat memenuhi 0,7% dari kebutuhan harian. Brokoli, di dalam 45 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1,3% dari kebutuhan harian.
Alpukat, di dalam 200 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 1,85 mikrogram. Atau dapat memenuhi 6,2% dari kebutuhan harian. Salmon, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 16,7% dari kebutuhan harian. Tuna kaleng, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi 2% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 64 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1,7% dari kebutuhan harian. Keju cheddar, di dalam 28 gram dapat mengandung vitamin B7 sekitar 0,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1,3% dari kebutuhan harian. Terakhir, susu, di dalam 128 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,3 mikrogram atau dapat memenuhi 1% dari kebutuhan harian. Vitamin B selanjutnya adalah vitamin B9. Untuk informasi, vitamin B8 tidak lagi diklasifikasikan sebagai vitamin. Karena ternyata menurut penelitian lebih lanjut, vitamin ini adalah adenosine monophosphate atau disingkat AMP, atau 5-adenylate inositol acid. Adenosine monophosphate adalah nukleotida, yang berfungsi sebagai asam nukleat yang digunakan untuk banyak proses dalam tubuh manusia. AMP adalah bagian dari asam ribonukleat, yang digunakan untuk transkripsi dan translasi asam deoksiribonukleat atau DNA, menjadi protein di dalam sel. Adenosin monofosfat juga merupakan prekursor adenosin trifosfat atau ATP, molekul energi yang digunakan sel untuk semua proses kehidupan. Kembali ke vitamin B9, secara kimia dalam bentuk folate, terdiri dari 3 bagian kimia berbeda yang dihubungkan bersama. Cincin pipirin heterosiklik, atau 2-amino-4-hidroksitridin dihubungkan oleh jembatan metilin ke gugus pi-aminobenzel, yang pada gilirannya bertaut melalui ikatan amida dengan asam glutamate atau polyglutamate. Unit 1 karbon dalam berbagai keadaan oksidasi dapat melekat pada atom nitrogen N5 dari cincin tridin, dan atau atom nitrogen N10 dari gugus pi-aminobenzoil. Vitamin B9 dalam bentuk aktif tetrahidrofolik, atau disingkat THF, terlibat dalam tahap lain sebelum metabolisme siklus Krebs, di mana glukosa dibantu dengan TTP atau bentuk aktif dari vitamin B1, membentuk glukose 6-phosphate, yang kemudian membentuk 6-phosphogluconate dengan bergabungnya oksigen dari air yang menyisakan hidrogen plus. Dibantu oleh glukose 6-phosphate dehydrogenase, juga pengambil H+ oleh NADP atau bentuk aktif dari vitamin B3. Selanjutnya terjadi pembentukan ribulose 5-phosphate, dengan kembali dibantu NADP melalui multiple enzyme steps. Lalu dibantu enzim ribose phosphate isomerase membentuk ribose 5-phosphate, lantas dengan bantuan enzim ribophosphate pyrophosphochanase membentuk phosphoribosyl pyrophosphate. Dan dengan kehadiran THF, atau tetrahidrofolik sebagai bentuk aktif dari vitamin B9, menyebabkan terjadinya biosintesa dari piurin dan pyrimidin yang akhirnya membentuk nukleotida. Untuk tambahan informasi, piurin adalah senyawa organik heterosiklik yang mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen, yang menyatu dengan cincin imidazol. Keenamnya adalah cincin heterosiklik yang mengandung nitrogen yang ditemukan di alam. Piurin paling sering ditemukan pada produk daging seperti hati dan ginjal. Sedangkan, pyrimidin adalah senyawa organik heterosiklik, mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen dengan struktur cincin mirip dengan piurin. Dan selanjutnya untuk kita ketahui, kekurangan vitamin B9 bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sejenis anemia, merasa lelah, jantung berdebar-debar, sesak napas, luka terbuka di lidah, dan perubahan warna kulit atau rambut. Lalu berapa kebutuhan kita akan vitamin B9? Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, usia 0-5 bulan, 80 mikrogram. Usia 6-11 bulan, 80 mikrogram.
Usia 1-3 tahun, 160 mikrogram. Usia 4-6 tahun, 200 mikrogram. Usia 7-9 tahun, 300 mikrogram. Laki-laki. Usia 10-80 tahun ke atas, 400 mikrogram. Perempuan. Usia 10-80 tahun ke atas, 400 mikrogram. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan makanan yang mengandung vitamin B9? Berikut beberapa makanan yang bisa kita pilih untuk mendapatkannya. Hati sapi, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B9 sekitar 215 mikrogram. Atau dapat memenuhi 53,8% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 146 mikrogram. Atau dapat memenuhi 36,5% dari kebutuhan harian. Kacang hitam, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 105 mikrogram. Atau dapat memenuhi 26,3% dari kebutuhan harian. Spaghetti, di dalam 114 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 83 mikrogram. Atau dapat memenuhi 20,8% dari kebutuhan harian. Kubis, di dalam 78 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 78 mikrogram. Atau dapat memenuhi 19,5% dari kebutuhan harian. Alpukat, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 81 mikrogram. Atau dapat memenuhi 20,3% dari kebutuhan harian. Brokoli, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 108 mikrogram. Atau dapat memenuhi 27% dari kebutuhan harian. Edamame, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 311 mikrogram. Atau dapat memenuhi 77,8% dari kebutuhan harian. Lentil, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 181 mikrogram. Atau dapat memenuhi 45,3% dari kebutuhan harian. Asparagus, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 149 mikrogram. Atau dapat memenuhi 37,3% dari kebutuhan harian. Mangga, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 43 mikrogram. Atau dapat memenuhi 10,8% dari kebutuhan harian. Selada, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 136 mikrogram. Atau dapat memenuhi 34% dari kebutuhan harian. Terakhir, jagung, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 42 mikrogram. Atau dapat memenuhi 10,5% dari kebutuhan harian. Jeruk, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 30 mikrogram. Atau dapat memenuhi 7,5% dari kebutuhan harian. Vitamin B yang terakhir, adalah vitamin B12. Sebelum membahas vitamin B12, sebagai informasi, vitamin B10 telah dihilangkan dari klasifikasi sebagai vitamin, karena merupakan campuran dari vitamin B9 dan B12. Begitupun vitamin B11, vitamin ini juga dihilangkan dari klasifikasi vitamin karena hasil penelitian lanjutan, menunjukkan bahwa vitamin ini sama dengan vitamin B12. Vitamin B12 merupakan vitamin yang larut dalam air. Ada 4 bentuk dari vitamin ini. Pertama, methylcobalamin. Methylcobalamin adalah bentuk vitamin B12 yang paling aktif dalam tubuh manusia, yang dapat mengubah homocysteine menjadi methionine untuk melindungi sistem kardiovaskular. Methylcobalamin merupakan bentuk vitamin B12 yang dapat lebih lama disimpan oleh tubuh. Sebagai catatan, homocysteine adalah satu dari 20 jenis asam amino yang ditemukan dalam tubuh dan darah. Asam amino ini dihasilkan ketika tubuh memecah protein. Ketika tubuh perlu membentuk protein kembali, bahan utama yang dibutuhkan ialah asam amino. Homocysteine merupakan asam amino esensial yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh. Bentuk vitamin B12 yang kedua adalah cyanocobalamin.
Cyanocobalamin merupakan bentuk sintetis dari vitamin B12. Sehingga, tidak dapat ditemukan di alam bebas. Di dalam tubuh, cyanocobalamin dikonversi menjadi metilkobalamin atau adenosilkobalamin. Bentuk vitamin B12 yang ketiga, adalah adenosilkobalamin. Adenosilkobalamin berfungsi sebagai kofaktor untuk sekelompok enzim yang mengkatalisasi reaksi penataan ulang atau eliminasi yang tidak biasa. Peran kofaktor sebagai inisiator radikal bebas reaktif yang dibutuhkan untuk reaksi ini sudah definitif. Namun perlu penelitian lebih lanjut bagaimana enzim ini mengaktifkan koenzim menuju homolisis dan mengendalikan radikal yang dihasilkan. Bentuk vitamin B12 yang keempat, adalah hidroksokobalamin. Sebagian besar hidroksokobalamin ditemukan dari sumber makanan hewani. Dan juga secara alami diproduksi oleh bakteri pada saluran pencernaan, saat sumber makanan dipecahkan. Hidroksokobalamin juga akan diubah menjadi bentuk aktif yaitu metilkobalamin atau adenosilkobalamin. Vitamin B12 adalah vitamin yang mempunyai struktur paling kompleks secara kimiawi dan merupakan satu-satunya vitamin yang bersumber dari makanan hewani atau dari suplemen. Vitamin B12 dapat dikonsumsi dalam dosis besar. Karena kelebihan vitamin ini dapat disimpan di dalam hati untuk digunakan saat diperlukan. Seperti diketahui, metilkobalamin adalah bentuk vitamin B12 yang paling aktif dalam tubuh manusia. Vitamin B12 dalam bentuk aktif metilkobalamin, terlibat dalam tahapan lain dari siklus Krebs dalam membantu vitamin B9 dalam bentuk aktif THF atau tetrahydrofolate dalam pembentukan nukleotida. Hal ini terjadi apabila vitamin B9 terikat dengan gugus organik. Dalam video ini saya contohkan jika THF terikat oleh CH3. CH3 ini harus disingkirkan agar THF menjadi aktif. Disinilah vitamin B12 terlibat, dalam bentuk aktif metilkobalamin untuk mengikat gugus organik tersebut. Sehingga jika kita melihat gambarannya secara umum, karbohidrat yang kita konsumsi akan melalui dua tahapan. Pertama menuju siklus Krebs, dimulai dari pembentukan glukos, asam pyruvate, lalu asetil koenzim A, dengan produk penting berupa ATP atau tenaga yang berguna bagi semua aktivitas biologis. Kedua adalah pembentukan glukos 6-phosphate, kemudian membentuk 6-phosphogluconate, selanjutnya menjadi ribulose 5-phosphate, lalu membentuk ribose 5-phosphate, dan berikutnya terjadi pembentukan fosforibosil pyrophosphate, serta terpecah membentuk piurin dan pyrimidin, dengan hasil akhirnya adalah nukleotida. Kehadiran THF sangat diperlukan agar nukleotida dapat terbentuk. Untuk itu vitamin B9 harus benar-benar dalam bentuk aktif tanpa diikat oleh gugus apapun. Disinilah vitamin B12 berperan penting dalam pengambilan gugus pengganggu tersebut pada tahapan pembentukan nukleotida. Sebagai catatan, ini adalah satu-satunya kerjasama antara dua jenis vitamin B dalam membantu tahapan pembentukan yang terjadi di dalam sel manusia. Tepatnya pada matrik mitokondria. Lalu, berapa banyak kebutuhan harian kita akan vitamin B12? Dan, dari makanan apa saja, vitamin tersebut bisa diperoleh. Mengacu pada rekomendasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, usia 0-5 bulan, sebanyak 0,4 mikrogram. Usia 6-11 bulan, sebanyak 1,5 mikrogram. Usia 1-3 tahun, sebanyak 1,5 mikrogram. Usia 4-6 tahun, sebanyak 1,5 mikrogram. Usia 7-9 tahun, sebanyak 2 mikrogram. Untuk laki-laki, usia 10-12 tahun, sebanyak 3,5 mikrogram. Usia 13-80 tahun ke atas, sebanyak 4 mikrogram. Sedangkan untuk perempuan, usia 10-12 tahun, sebanyak 3,5 mikrogram. Usia 13-80 tahun ke atas, sebanyak 4 mikrogram. Vitamin B12 banyak terdapat pada sumber makanan hewani. Maka hal tersebut akan menjadi catatan bagi mereka yang membatasi memakannya. Bagaimana jika kita kekurangan vitamin B12?
Beberapa gejala bisa terjadi seperti mudah lelah dan merasa lemah, kulit pucat, sesak napas, kesemutan, penglihatan kabur, keseimbangan menurun. Berikut ini sumber makanan yang mengandung vitamin B12. Kerang, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 98,9 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Sereal, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 21 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Kepiting, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 11,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Tuna, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 10,9 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Daging, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 7,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Keju, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 3,1 mikrogram. Atau dapat memenuhi 77,5% dari kebutuhan harian. Tahu, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 1,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 37,5% dari kebutuhan harian. Susu kedelai, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 1,2 mikrogram. Atau dapat memenuhi 30% dari kebutuhan harian. Telur, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 1,1 mikrogram. Atau dapat memenuhi 27,5% dari kebutuhan harian. Terakhir, susu, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B12 sekitar 0,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 12,5% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 1 ons bisa mengandung vitamin B12 sekitar 20 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Ikan sarden, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B12 sekitar 6,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Bagian terakhir dari artikel ini adalah bagian yang mengetengahkan peran vitamin B secara keseluruhan, seperti telah diperlihatkan pada artikel-artikel sebelumnya berkenaan dengan vitamin B1 sampai B12. Telah diketahui bahwa karbohidrat yang kita makan akan diubah menjadi glukosa, asam pyruvate, lalu menjadi asetil koenzim A, sebelum menuju ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya asetil koenzim A bertemu dengan oksaloasetate untuk membentuk asam sitrate. Dan pada tahap ini vitamin B5 dilepas. Asam sitrate kemudian diubah menjadi isositrate yang melibatkan enzim. Untuk selanjutnya membentuk alpha ketoglutarate dibantu vitamin B3. Lalu membentuk succinyl koenzim A. Dibantu vitamin B1, 3 dan 5. Pembentukan succinate adalah tahap yang paling penting. Pada tahap ini vitamin B5 dilepas, di mana melibatkan GDP yang membentuk GTP. Dan akan bertemu ADP yang menghasilkan ATP atau energi. Selanjutnya, succinate diubah menjadi fumarate, dibantu oleh vitamin B2. Fumarate berubah menjadi malate, yang kemudian kembali membentuk oksaloasetate dibantu oleh vitamin B3. Dalam siklus yang dikenal sebagai siklus Krebs. Di samping itu, amino acid berubah menjadi alpha ketobutyrate dibantu oleh vitamin B5, dan dirubah menjadi propionel koenzim A, karena bertemu dengan fatty acid, yang keduanya dibantu oleh vitamin B1 serta vitamin B3. Propionel koenzim A, kemudian dirubah menjadi metil melonil koenzim A, dibantu vitamin B7 agar membentuk succinyl koenzim A.
Alpha-ketoglutarate mempunyai tahapan lain ketika bertemu dengan alanin, yang dibantu oleh vitamin B6 membentuk glutamate serta asam pyruvate, di mana glutamate dirubah menjadi gamma-aminobutyric acid, juga dengan bantuan vitamin B6. Tahapan lain juga terjadi pada glukosa yang dirubah menjadi glucose 6-phosphate, yang dibantu oleh vitamin B1, kemudian berubah menjadi 6-phosphate gluconate yang dibantu oleh vitamin B3. Lalu membentuk ribulose 5-phosphate yang juga dibantu oleh vitamin B3. Untuk selanjutnya ribulose 5-phosphate membentuk ribose 5-phosphate, lalu membentuk phosphoribosyl pyrophosphate. Akhirnya phosphoribosyl pyrophosphate, dengan bantuan vitamin B9 yang aktif karena keterlibatan vitamin B12, menghasilkan piurin serta pyrimidin yang menjadi cikal bakal nukleotida penyusun DNA dan RNA. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Sedangkan RNA merupakan asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil translasi atau salinan dari DNA dan berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik. Demikian seluruh rangkaian artikel vitamin B yang saya tuangkan pada video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.